Nah, jenazahnya kita ukur dengan alat ini. Kalau pas, ini udah cocok, pas ya. Kalau kurang panjang ini bisa di setel lagi, bisa ditarik. Ya, ini udah pas nih. Kalau kita lihat pas kan, cukup. Ya, pas, udah nggak perlu kita panjang. Kalau jenazahnya panjang ini bisa ditarik lagi. Ya, ini bisa ditarik kan. Ini dipanjang sepanjang berapa aja bisa ini. Buka, tarik langsung. Ya. Ambil posisi kanan jenazah. Coba yang sini miringkan. Betul sini. Miring kemari, masukkan itu alatnya. Miringkan. Ya, masukkan. Ya. Ujung kepala, ujung kaki pas. Udah pas? Nah, coba miring yang sana, miringkan, sini masukkan. Ya, miringkan, masukkan. Ya. Sampai berbunyi klik. Nah, sudah aman sudah. Nah, ini siap untuk diangkat ke tempat mandi. Ini dua orang cukup. Kepala satu, kaki satu, diangkat. Silakan. Awas, awas. Mana posisi yang rendah itu kaki. Yang tinggi kepala. Letak di tengah. Pas. Nah, kemudian buka skopnya. Ambil skopnya. Ya, tarik ke samping. Tarik ke samping. Di samping. Oke, satukan lagi. Satukan, pindahkan ke sini. Satukan dulu, satukan. Nanti berapa yang apanya? Ya, letakkan di situ untuk dipakai setelah mandi. Posisinya kita lihat dulu perlengkapan dulu, ya. Perlengkapan mandi jenazah. Ini tempat mandi yang kita buat ini bisa dilipat, bisa dicopot, jadi nggak banyak makan tempat, ya. Jadi mobil pendek aja pun bisa bawanya. Tapi kalau yang biasa buat orang satu panjang seperti ini bawanya susah. Ini juga turun nih. Ini ada space antara ini airnya ngalir. Turun langsung. Nah, lancar. Kalau dia tidak pakai ini, itu kita waktu mandinya itu kotorannya udah bersih, lengket masih di badannya itu. Nggak sering nih. Coba yang angkat yang sebelah sini satu. Jadi air yang putih sini. Air biasa ini kita posisikan kiri kanan. Karena yang mandi itu kan tidak sebelah aja. Orang sini juga mandikan, orang sana mandikan gantian. Maka air ini kita posisikan kiri kanan. Air putih ini, air yang kita buat ini sebesar ini embernya. Ya. Kemudian ember yang untuk yang kedua bidara. Mana air bidara? Itu dia. Jadi satu embernya. Kemudian ember yang ketiga kapur barus. Jangan dibuka ini plastik. Hah? Coba buka plastik. Buka itu bidaranya. Bidaranya di blender ya. Jadi kayak jus. Iya. Ya, disaring, kemudian dikacau banyak buihnya. Kemudian ini kapur barus sudah. Ya. Yang tambahan yang lain air sabun kita mau pakai antara bidara dengan kapur barus kita tambah dengan sabun. Sabun silahkan mau dipakai ember sendiri juga boleh. Satu ember air, Pak. Ya. Jangan sabun batangan yang hijau tuh. Sabun telepon itu. Ya. Nah, ini kita siram ke Nah, ini. Ya. Nah, ini waktu mandi nanti kita pakai. Atau satu ember sendiri boleh. Terserah aja mana yang mau kita pakai. Untuk bahas perlengkapan, siapa yang mau ikut mandi tolong pakai ini. Yang mau ikut mandi. Yang untuk memandikan silakan. Dua orang aja dulu. Satu. Nih silakan. Dulu. Iya, sekarang. Ada latex sarung tangan. Kemudian ini masker. Ada contoh masker di sini, Pak. Jawab. Ya, pakai masker. Ya. Ini masker nanti kita mandi kalau panjang. Gunting untuk gunting baju. Ya, ini kain lap mandi, ini kain lap mandi. Ini suji.
Ya, sugi untuk mulut, gigi, telinga, ya, ya, gunting kuku kalau kukunya panjang. Ya. Kemudian ini kalau kita pengharum ruangan, jadi ruangan ini tertutup habis, nggak ada yang kelihatan dari luar, nggak ada orang yang ngintip kalau ada rumahnya di atas ini. Kalau ada jendela yang terbuka itu jendela pakai kain. Nah, kita pakai ini terpal, jadi aman, nggak ada orang yang melihat. Ya, nah, baru kita semprotkan ini, kita hiarum ruangan. Ya, nah itu istilahnya kalau dalam apa namanya bukur tadi, bukur ya. Ya, ini sudah, ini anduk yang lebar ini. Oh, ini menutup semua tubuh. Air dekat ini Pak, tapi air penyedot itu nggak apa-apa. Kita usahakan airnya jangan masuk lagi. Kita posisikan begini. Aman. Ya, ini kita pakai untuk menutup aurat ini, usahakan jangan kain yang baru beli, pasti luntur yang sudah pernah dipakai. Jadi kita posisikan seperti ini juga ada. Nah, inilah semua perlengkapan. Nah, ini tempat tampak. Jadi di posisi ini tetap kita letakkan semua yang kotor masukkan di sini. Ya, jadi bersih kerjanya. Ya, yang nanti setelah mandi kan dibersihkan. Tugas yang bersihkan itu udah aman. Ini tidak perlu bersihkan lagi. Ya, sudah semua lengkap, tempat mandi dan baru kita mulai. Bagi dua ini. Bantu ini tidak cukup dua. Tolong bantu yang lain. Ini yang memakai dua orang, tapi yang bantu tambah dua orang. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi sini. Ya, oke. Baik. Nah, ini semua perlengkapan mandi sudah siap. Kira-kira ada yang kurang atau mau dipertanyakan lagi tentang kukunya itu? Ya, tutup auratnya dulu. Bagian aurat utama. Aurat utama laki-laki mana? Nah, lintangkan kainnya. Kainnya lintang. Jangan dibuka aurat. Caranya kita jaga auratnya. Nah. Ya. Nah. Ya. Ini. Tuh. Kalau perempuan tentu melintang kayak gitu. Kalau kita buka biasa ini kan tidak bisa kan? Gimana kita membukanya ini? Gunting aja. Nah, gunting lah. Ya, sampai nanti habis ini. Ambil lagi baru. Banyak di banyak. Ya. Nanti kita apa? Kita praktekkan cara potong kuku beneran kukunya panjang. Ya, nanti kita potong kuku biar beneran kita potong. Jadi mengangkat ini kain ini jangan ditarik-tarik. Jangan dipaksa-paksa gini kan. Kan dari gunting tadi tuh. Nah, miringkan dulu. Masukkan ke bawah ini yang bukan gunting tadi. Miring lagi kanan. Nah, tinggal narik. Masukkan ke tempat. Ya dibuka seperti ini, bisa ditarik ya lorotkan aja. Ya, sampai lepas. Buat tempaknya, kolornya. Kalau nggak bisa digunting, gunting aja. Tarik, jangan dibuka auratnya. Tapi kita masuk aja tangan. Kira-kira itu. Ya. Nah, tetap ini pakai sarung tangan ya. Nah, sudah selesai. Siram benar. Nggak mandi lagi lah. Mau bukur baru loh. Nah, ini udah apa lentur. Jadi enak kita membersihkannya. Awas balas dendam. Ya. Enggak kaki ini kalau dia apa bengkok kita luruskan. Ya. Nah, kemudian matanya tidak tertutup kita misalkan ini. Ya, mulutnya juga. Kalau nggak bisa ikat lagi. Ada doa khusus? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Belum. Tidak ada doa sama sekali. Cuma bismillah, udah kita mandi. Udah itu aja. Sama dengan mandi junub kan?
Tidak ada nama itu wasulul junub, tidak ada kan? Nah, oke, jadi sudah selesai. Ini udah terbuka semua, udah tinggal penutup auratnya aja. Kainnya yang nggak luntur, yang nggak pakai alat tolong bagian nyiram. Yang ini bagian mencebok. Duduin. Kiri pak, ceboknya. Yang ini lah. Nanti nyiram. Ini kainnya mana? Nah, kakinya Ini masuk tangan. berapa lagi rogoh lu? Udah di atas aja. Jagung dewek jenazah ya. Nah, siram, cepat siram benar. Siram. Ini siram. Dari atas. Nah, Tangan ini. coba Pak Agus. Nih. Tekan ini ya. tekan. Metu temenan ya. Nah, ini Terus madang nih. Keluar bener. Nah, ini sambil dikerok. Bro, dah. Coba untuk tahu bersih hendaknya keluarkan tangannya. Masih kotor, ulang lagi. Terus. Gawat aja salah nyekel. Kalau kainnya udah kotor benar, nggak bisa lagi dibersihkan, udah buang, ganti baru. Ganti lagi. Nah, begitu terus sampai kotoran ini nggak ada lagi yang keluar. Ada yang kotoran itu nggak habis-habis, bantu dengan semprot selang. Pakai selang itu, sini. Masukkan ke lubang. Masukkan aja sini. Nah, kadang-kadang juga kita ragu bersih atau enggak ya, tarik di situ. Tarik ini kemaluannya tutup dengan ini, sehingga duburnya yang kita semprot tuh. Langsung. Penting apa potong kuku. Nah, langsung potong yuk. Ini kalau benar ya, yang panjang kita bantu aja. Kita bantu. Mulai dari kanan ya. Ini kanan beliau, kita potong sini dulu. Nabi maya miniha wa mawadi uludu iminha. Mulai siram bagian kanan dan basuh anggota wudhu. Silakan. Satu yang nyiram, satu yang basuh anggota wudhu. Bapak nyiram apa basuh anggota wudhu? Nyiram aja. Nyiram. Antum basuh anggota wudhu Pak ya. Nah, mulai dari jari dulu. Kanan mana kanan? Siram Bapak. Gosok ini. Ya, sampai sela-sela. Kayak kita berwudhu. Ah. Ya, habiskan aja. Oke. Kiri lagi. Ambil air lagi Pak. Lanjut. Silakan. Masuk ke angin bilangnya. Ya, mantap pun. Wes, waksilu wujuh. Basuh muka. Dibuka jangan banyak-banyak. Siram. Tetap tampung tangan dua tangan. Gelagapan ya. Awas masuk ke mulut. Siram. Ini orang hidup soalnya. Digosok Pak, digosok. Dibasuh. Nah, Usap. Usap. Sampai Awas telinga. awas. Telinga masuk. Telinganya agak di digosok ya, beneran gosok. Ya, udah dua, satu kali lagi. Oke, selesai. Muka. Fausilu wujuhum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kanan Itu dilap dulu mukanya. Hatinya curma itu dibiarin aja. Dibela kakaknya. pembelaan. sampai ke siku. Dan nyiramnya tetap gini, yang gosok terus. Nah, gosok. Satu, nah lagi Pak. Dua tangan kalau bisa. Baik, satu kali gosok, dah. Yang kedua lagi. Lanjut. Dua. Terus. Air. Jangan di atas. Langsung gosok. Coba praktek gosok macam mana? Kepala. Oke. Ini coba kita Oh, ini kita apa? ya, ini. Bersih. Cukup sekali aja. Ya. 3 kali juga. 3 kali Kak. Wa arjulakum. Sebelah kiri. Satu. Ya, tidak lebih ya, batasnya Mata kaki. mata kaki. Tidak lebih. Kita berwudu bukan mandi. Dua. Ya.
Kita beruduk bukan mandi. Kalau mandi baru disuruh ya. Kiri lagi. Biar yang sana yang nyiram. Berarti harus ada asisten Masuk satu. anggota uduknya, sudah selesai. Ya, selesai. Sil mandikan dia bisidrin. Air bidara mulai dari kanan. Jadi yang kanan ini mandikan, yang sana nyiram. Ambil bapak kain. Kain gosok, kain gosok. Satu aja. Satu aja. Terus cepet entek loh. Nah, dah ambil ini gosok. Siram sambil nyiram. Ini gosok. Bapak gosok, Pak. Dari kepala sampai ujung kaki, Pak. Selesai. Yang digosoknya disiram, Mas. Yang Gosoknya masih nangos loh. Wis kudu lesi. Air habis. Kenapa tuh? Nah, selesai bersih. Nah, bagian yang di sini menahan sini menggosok. Coba tahan. Miringkan. Ini Wah, ngeluh mayat. ya, Mas gosok sama nyiram. Nah, ini kepalanya dipegang ya. Jangan dibatah begitu. Sangga ya. Sangga. Sangga ya. Terus sampai. Ganjil kok minimal ada sing dhuwur ganjil ya. Masukkan jari tangan di dalam. Bantu tangan. Demen aku ngerti. Iya. Ya, selesai. Kan ayam ini lagi yang gosok. Yang ini nanti bantu nyiram. Nah, gosok Mas. Pakai kainnya Mas. Belum yang atas belum. Nah, ya, siram. Terus Mas, gosok. Siram Mas. Terus gosok benaran. Ya, gosok benaran. Jangan sayang-sayang. Ya Mas. Nah, selesai. Anggap bagian atas miring. Mas. Itu posisi telinga memang harus tertutup gitu ya, Pak ya? Dengan mandi air kapur barus. Cuman ini kapur barus kita kalau untuk orang hidup dia sekarang terasa panas ya. Kita apa aja? Ibaratkan aja. Jadi kalau jenazah tidak ada masalah. Ya. Enggak yang komplain ya. Disinilah panggil istrinya. Istrinya yang tadi yang nggak ikut mandi, panggil anak perempuannya, ya, adiknya yang perempuan, kakaknya yang perempuan, ibunya, panggil semuanya untuk nyiram. Itu untuk kebenaran kakak itu kandung ya? Ya, semua mahram, yang mahram ya. Ipar enggak. Bar jangan. Ya, panggil semuanya. Nah, siram semua. Menantu enggak ya? Sampai tertutup semua tubuhnya, tarik kain basah. Tutup. Jatuhkan. Udah benar. Benar. Udah. Udah? Kain basahnya tarik. Jangan di bawah nggak? Dari atas Terserah. Tarik. Bawah, ke bawah. Jangan tinggal narik aja. kalau dari bawah. Kainnya saja. Kalau dari atas kan kelihatan. Dia kan enggak ada baju. Oke, ya. Ini aja bajunya. Nah, Itu saudaranya kok. Nah, keringkan. Masuk kresek iyo. Keringkan. Tanda apa? Ya, keringkan kering-keringnya. Kalau perlu disisir jenggotnya, rambutnya, ya. Nah, kita balut lagi dengan anggap ini kain pembalutnya ini. Miringkan dulu. Nanti yang apa tadi udah keluar. Yang mana? Ya. Nyiapkan kain. Nanti yang mandi bersihin ini. Ya, bersihkan ini. Selesai mandi ini diangkat jenazah ini dibersihkan oleh yang mandi. Oke, buka. Cet. Tarik langsung. Piring kanan. Tinggi. Angkat. Awas. Hati-hati dulu. Posisi kepala mana aja boleh. Ya, terserah. Boleh mana aja. Berarti ini langsung
letakkan di tengah kain. Ada garis tengah kain tuh, garis tengah tuh, garis tengah. Nah, ini kainnya kita lipat supaya jangan dipijak. Kalau dikembangkan semua nanti jangan kan bijak kain itu kotor. Nah, dilipat, silakan. Bantu. Yang mengapa nih yang udah ikut mandi kapas di bawahnya. Kapas sudah jatuh. Udah, nanti kapas di atas. Ini kapas bawah itu ada kan? Nah, kita balik. Oke, satukan. Ambil anduk, buka anduknya, masukkan kapas. Dibentangkan. Bentangkan kapasnya. Apa ya, kain anduknya. Orangnya dia agak di mereka. Ini mau dicukurin beneran ya. Ayah, Ini ada kaosnya. beneran ya. Ayah, Kapan menutup? Nah, masukkan ke aurat utamanya, Pak. Jangan diangkat kain anduknya. Nah, tutup dulu. Aman rasanya? Tidak kelihatan? Nah, baru tarik anduknya. Kira-kira auratnya tidak nampak lagi? Sudah cukup? Nah, ambil anduknya. Anduk diambil, serahkan bagian yang mandi, suruh cuci. Mandi suruh cuci. Nah, suruh dia cuci. Adapun tangan tidak harus begini. Boleh lurus, boleh begini. Jadi tidak ada ketentuan mewajibkan tangan harus begini. Harus sedekap. Boleh diluruskan. Ya, terserah mau yang mau kita laksanakan, diluruskan boleh, disedekapkan juga boleh. Tangannya, Ada. Tangannya mau disedekapkan atau lurus? Sedekapkan aja. Gue sedekapkan. Iya. Biasa sedekap, sedekap aja. Kalau mau lurus juga boleh. Lurus juga boleh. itu Pak. Dah, kasih minyak wanginya. Minyak wanginya belum? Wanginya. Minyak wanginya. Kasih anggota sujud. Mana di tadi? sini. Mana minyak wanginya? Nah. Mulai dari alat itu ini. Pakai jari, Pak. Pakai jari. Jangan dituntungkan. Nah. Anggota sujudnya pasang dulu, Pak. Anggota sujud. Anggota sujud. Ya. Mau. Dan jidat, hidung, tangan, lutut, dan ujung kaki. Ujung kaki. Silakan satu sisi, nanti tutup sisi yang lain. Muka terakhir. Muka terakhir. Karena akan dicium. Ya. Kain ini kan jadi kita anggap kain transparannya ini. Ambil dua lagi. Coba. Kepala atas. Jadi muka ini jangan dibiarkan terbuka terus. Nah, ini tutup. Nanti mau cium muka. Tutup dulu. Rapikan. Coba rapikan. Dah. Nah, adapun yang sebagian kita biasa melihat dipintal dan di berlawanan. Silakan, tidak ada masalah. Boleh. Ya, mau dipintal, pintal juga boleh, seperti ini juga boleh. Jadi tidak ada ketentuannya. Ya. Bisa bernapas. Diikat sebelah kiri. Ya. Mareng. Itunya dikasih. Sini. Ikat kakinya, kaki dan simpul, tidak ikat mati. Ikat sebelah kiri jenazah. Kiri, karena mau dibuka. Ya, sama. Kiri juga. Nah, dipadatkan, Pak. Padatkan benaran. Kan aja padat. Padatkan. Ikat benaran padatnya.
Simpul. Kuat apa sih? Jangan kau ingat sapi, jangan kau ingat sapi. Hah? Ya, kepala terakhir ikatnya. Panggil mahramnya untuk cium. 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 Iya. Cium omnya. Cium beneran. Nah, ya, semuanya kerabat-kerabat yang lain, teman-temannya silakan cium. Ya. Baru Pak Hamid kawan-kawannya. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan mahram. Baru itu habis. Skopnya pinjam untuk angkat jenazah untuk sholat. Apa tadi skop tadi? Angkat ya, aku angkat ya. Untuk diangkat tempat sholat, ke tempat sholat. Panahnya gimana? Ini karena orang hidup kita buka lah biar bernapas. Ya. Kalau yang benaran kita tutup habis. Baik. Cukup 3 dan 1 imam. Jenazah laki-laki posisi kepala. Ya, tangan. Lakukan. Allah Akbar. Ya, Al-Fatihah. Tak boleh menambah ayat. Surat. Takbir kedua. Allah Akbar. Selawat. Ya. Takbir ketiga. Allah Akbar. Doa untuk jenazah. Takbir keempat. Allah Akbar. Doa boleh tidak. Silakan langsung salam. Assalamualaikum. Selesai. Sekarang kita siap-siap membawa jenazah ke kuburan. Ya, silakan. Mana kuburannya? Oke, kepala dulu kan. Ya, boleh dipikul seperti itu. Ya. Jadi mengangkat lewat mana? Ya. Mengangkat jenazah seperti ini ya, bukan di tinteng ini. Nah, yang inilah cara mengangkat jenazah. Ya, amalan ini mengangkat. Jadi nggak ditenteng. Silakan. Ganti sandal. Ada sandalnya? Enggak? Masuk. Oh iya. Kembali dari sana. Dari sana. Orangnya muter. Ya. Kenapa kita dari sini masuknya? Karena kita lubang lahatnya kan itu. Ya, lubang lahat di situ berarti kiblatnya pasti Banget. lama ngangkat. Sing padanan juga itu bor. Ini ke atas gitu. Biasa nih. Biar rata. Oke, dah. Ini kita buat lahat, kemudian posisinya di sana. Berarti kita sudah memastikan kiblat itu ke sana. Ya, kalau kiblatnya ke sana, berarti lahatnya di sini. Ya, untuk melihat arah kiblat, lihat aja kuburan yang udah ada. Kita lihat di kuburan ada tuh mana kepalanya, berarti sana lah kiblat. Kalau ini kepalanya situ, berarti pasti sana kiblat. Nah, maka kita buat gali lubangnya di situ. Ya, udah. Nah, maka masuknya dari sini. Salah, boleh. Masalah. Ya, boleh. 3 orang ya. Nanti kita cara menerimanya nanti yang masuk ini. Karena ini sempit tidak mungkin yang masuk ini nanti. Cara menerimanya dulu. Ya. Jadi yang di bawah semuanya ngadap kiblat. Ya. Kemudian tadi kalau perempuan jenazahnya ini boleh tanya satu-satu nih. Nah, dukul. Lah. Pak Anzil. Silakan turun. Oke, semuanya udah. Silakan diangkat. Angkat jenazahnya, lepaskan tali pengikat. Lepaskan pengikatnya dulu. Tali pengikatnya lepaskan. Ya, jadi antum menerimanya itu praktek dulu ini ya. Ini kan begini nih.
Nah, tangan kanan naik ke atas. Terus dilansir. Kanan atas. Iya, lagi. Dah, seperti ini. Langsung miring. Tapi kalau sebelah sini kuburan, berarti dari sini juga kita apanya ya? Mana? Sini kan kuburan, ada kuburan Kalau Udah berisi ada itu. yang di sini mengganggu, ya ini kalau tidak mungkin rasanya Iya. kita masuk dari sini. Tapi kalau ada masih space untuk bisa masuk, kita masukkan dari sini. agak serong. Usahakan dulu sini. Oh, iya. Agak serong pun tidak ada masalah. Agak serong nggak masalah ya. Ya, silakan yang sana angkat. Ini udah. Ini udah tunjuk caranya. Angkat sama-sama, Pak. Jangan dilepaskan nanti jatuh. Sampai diliang lahat ini nanti ya. Nah, nanti ini masukkan ke lubang. Ayo Mas. Ini praktek mengambil Mas, aja dulu. coba Mas sama-sama. Ini berat nih. Tikar tinggal, tikar nggak Tikar, diangkat. tikar, tikar. Tikar nggak diangkat. Yang diangkat jenazahnya aja. Dah, lansir. Ini tarik, ini tarik. Tangan kanan di atas, Bir. Iya, lansir terus. Tangan kanan di atas. Oh, jatuh langsung loh itu. Langsung sah. Nah, peluk. Itu punggung. Nah, ini peluk tangannya dipegang, tangan bawah pegang. Ya. Miring, coba miring. Jangan turun, ini kita praktek aja. Kemudian baca doa apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, itu baca doanya. Nah, turunkan ke lubang. Ya. Turun aja, turun. Ini mau turunkan. Nah, coba. Gak muat ini, gak muat. Mana boneka tadi? Boneka mana boneka? Betul langsung lah. Terima lagi. Pura-pura apot lu. Ya, miring. Baca doa. Baca doa tadi ulangi. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, masukkan. Masukkan ke lubang. Langsung ke lubangnya. Ya, langsung ditarik pinggangnya ke belakang supaya dia nyandar ke dinding. Sandarkan. Nah, ini pasti nggak dibuka ya. Silakan buka semua tali. Wahilul aqdi, buka tali-talinya. Nah, ambil ganjalnya. Pasang ganjal. Ketuk. Ya, nih pasang dari kepala sampai ke kaki. Pasang semuanya. Dan boleh dibuka mukanya ditempelkan ke dinding. Tapi bukan suatu yang wajib. Boleh. Ya, boleh. Payah lipatannya Ustaz. Ya. Apa? Lipatannya full. Apanya? Lipatan kepala. Kegedean. Berarti nggak harus nempel ke dinding gitu ya? Nggak. Kalau kakinya Tat, Boleh. Hah? Kakinya berarti Kaki nggak wajib itu juga. juga boleh ditempel, boleh tidak. Ya, sama dengan kepala. Ya, mempercepat proses pembusukan. Jadi bukan suatu yang wajib. Ya, dah. Pasang tepapan. Nah, kalau lahat kita usahakan ya tentu miring seperti ini kan. Mulai dari kepala dulu. Ke atas lagi sedikit Mas. Gini. Tuh. Jadi enggak banyak apanya. Space yang kosong bawah. Mewakili aja karena enggak cukup. Anggap aja cukup. Sisa dua untuk tanda kepala dengan kaki. Ya, pakai tikar. Kalau enggak ada tikar, ambil daun-daun. Ya. 1, 2, 3. Dah. Dah selesai? Dah. Kita hadap ke kiblat. Mengajak untuk berdoa. Bagaimana yang tadi saya sampaikan, ya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit wa qafa alaih wa qala istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tasbih fa innahu al-anisal. Wa fi riwayatin ukhra An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu aidan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awalu manazilul akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu fa illam yanji minhu fama ba'dahu asudda minhu. Bapak Ibu, ya, yang akan kita lakukan setelah penguburan adalah sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan. Semoga Allah meridhoinya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman mengatakan bahwa Nabi setelah selesai iza faragha min dafnil mayit, menguburkan mayat,
waqafa alaih. Beliau berdiam di samping kuburan, kemudian beliau mengajak kaum muslimin dengan perkataan faqala istaghfiru li akhikum. Mohon ampunkan untuk saudaramu, wasallu lahu tasbit, dan mohon kekokohan. Untuk apa? Fa innahul anisal, karena dia akan ditanya. Maka kita minta doa kepada Allah. Yang mohonnya ada dua, yang kita minta itu, yaitu yang paling utama. Maka kita memohon dengan doa hadis. Ya, di hadis yang lain Rasulullah mendoakan sahabat Utsman bin Ma'nun dengan doa Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu, Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu, Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah berikanlah dia kekokohan sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Itulah doa kita. Dan dengan demikian nanti apabila ikhlas doa kita dan bagaimana Rasulullah berdoa, maka kata Rasulullah dalam hadis Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW, kata Utsman bin Affan, yaqul, berkata, al-qabru awalu manazilul akhirah. Kuburan adalah awal perjalanan setelah kematian menuju akhirat. Jadi salah kalau kita kata kuburan tempat istirahat terakhir. Bukan tempat istirahat. Al-qabru awal manazil, tempat persinggahan menuju akhirat.